program Firman Sumber Hayat. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan sebelum disampaikan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami ada sebagaimana ada semua karena Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang indah dan luar biasa. Hari ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapi kami semua, sehingga kekuatan daripada firman Allah kami rasakan. Kami dengar firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berjudul, untuk segala sesuatu jangan melupakan Tuhan. Saya ambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, berkata seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada sebuah ungkapan syukur daripada Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia melihat jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada saat itu adalah jemaat-jemaat yang tetap konsisten melakukan firman Allah. Karena apa? Karena dari hari pertama sampai seterusnya, Rasul Paulus melihat bahwa mereka tetap tekun, mereka tetap setia, mereka tetap taat dalam persekutuan kepada Tuhan. Di sini ada tiga hal yang kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena karya-karya yang dikerjakan oleh Tuhan kepada pelayanannya. Yang pertama kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia. Dalam ayatnya yang ke-6 ini dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Rasul Paulus mengakui bahwa semua pencapaian-pencapaian yang dialami oleh Rasul Paulus itu bukan karena Rasul Paulus, tetapi semua dia mengakui karena Tuhan. Ini sebuah pengakuan bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi dia mengakui bahwa semua karena Tuhan, semua karena Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 13, dia berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu bukan karena kekuatannya, tetapi semua karena kekuatan daripada Tuhan. Dalam bagian yang kedua, dia berkata seperti ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus berkata bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik. Dalam pelayanan Rasul Paulus, dia kerap kali dipenjarakan, kerap kali dia didera, kerap kali dia dianiaya. Ini semua pengakuan saudaraku yang kekasih. Artinya apa? Dalam kehidupan kita hari-hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, mari kita berkata bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik kepada kita. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sebagai anak-anak Tuhan, mari sebagai hamba-hamba Allah, kita mau berkata bahwa kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita mau berkata kepada diri kita sendiri bahwa Ia sementara bekerja bagi kita, bahwa Ia sementara berkarya dalam kehidupan kita. Dan saya mau berkata kepada kita sekalian melalui firman-Nya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini sebuah pengakuan yang dinyatakan, diutarakan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia merasa semua karena Tuhan yang melakukan pekerjaan yang baik. Meskipun dia dianiaya, meskipun dia dipenjarakan, meskipun dia dikucilkan, meskipun dia dikejar-kejar, tetapi dia boleh berkata bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga dalam ayat ini saudara,
Saya bacakan kembali ayatnya yang ke-6, bagian-bagian terakhir. Berkata bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Artinya apa? Rasul Paulus memiliki sebuah pandangan bahwa Allah tidak bekerja setengah-setengah, tetapi Allah bekerja begitu sempurna dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. Sebab itu saya berkata kepada kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, saya mau berkata bahwa Dia Tuhan yang sementara bekerja, dan Dia bekerja tidak pernah bekerja setengah-setengah, tetapi Dia akan menyelesaikan, Dia akan menyatakan kuasanya, kebaikan-kebaikannya kepada saya dan saudara. Ayat terakhir dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang kekasih, apa yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, dia berkata bahwa semua apa yang direka-rekakan, semua apa yang dirancangkan manusia kepadanya, Tuhan mampu merubah apa yang jahat bagi manusia, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Saya mau berkata kepada kita bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini kepada saudara, mari kita memiliki mata iman yang kuat, memandang bahwa Tuhan sementara menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan sementara menyediakan yang terbaik dan terindah bagi kita hari-hari ini. Sebab itu tetap berpegang kepada firman Tuhan, sebab itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari hadapi dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup memelihara dan Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam program ini, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, dan God bless you.